Halo, selamat pagi semuanya. Sehat-sehat semua ya. Ketemu lagi bersama Cupupedia. Video kali ini kita akan bahas tentang lingkaran. Lingkaran itu materinya ada di SD, ada di SMP, juga ada di SMA. Di SD nanti kita bahas tentang bagian-bagian dari lingkaran, terus luas dan keliling lingkaran. Terus di SMP masih sama, tapi nanti mungkin bentuk-bentuknya agak kompleks. Tapi ketika di SMA, tepatnya di kelas 11, itu di IPA, nanti kita membuat persamaan lingkaran. Contohnya yang X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Gitu ya. Oke, video kali ini, video bagian 1, kita akan mengenal istilah dalam lingkaran. Untuk adik-adik yang duduk di bangku SD dan SMP, kita akan ulas lagi pengertian lingkaran. Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik. Oke, berarti ini titik-titik nih, banyak banget ya. Ini titiknya tidak hanya segini. Kalau kita zoom lagi, itu ada ribuan jutaan. Pada bidang datar, oke ini bidang datar. Mereka, titik-titik ini semua itu mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu. Mana titiknya? Oke, ini titik yang warna hijau. Kelihatan ya? Oke, ini. Jaraknya yang mana? Ini jaraknya. Itu dia. Nanti yang kita kenal dengan jari-jari. Titik ini, titik pusat lingkaran. Gitu ya. Oke, sebelumnya yuk kita lihat contoh-contohnya dulu. Contoh-contoh lingkaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa aja, ada yang tahu? Oke, yuk kita sebutkan satu-satu. Ini adalah jam dinding. Jam dinding itu adalah lingkaran. Kemudian, ya, setir mobil ya. Oke, pengendali mobil. Oke, ini. Bumi diputar. Apa? Iya, roda sepeda. Ini. Ya, gearnya pun lingkaran di sini. Oke, ini. Bentuk dasar dari gear ini adalah lingkaran. Ya, kita lihat yang ini. Oke, biasanya di alat-alat mekanik. Seperti di jam, di mesin, dan lain-lain. Ini adalah betul target panahan. Ya, ini lingkaran. Ini tampak samping, jadi kelihatannya nggak seperti lingkaran. Oke, contoh lingkaran yang lain dalam kehidupan sehari untuk apa? Untuk hiasan atau dekorasi. Ini dia contohnya. Oke, seperti itu ya. Itu bentuk dasarnya adalah lingkaran. Yuk, sekarang kita mengenal istilah dalam lingkaran. Sekarang istilah garis-garis lurus dulu dalam lingkaran. Oke, ini lingkarannya. Itu ada titik O, ini O. O adalah pusat lingkaran. Oke, yang ini garis merah adalah jari-jari, yaitu segmen garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan suatu titik pada lingkaran. Berarti ini garis ini menghubungkan titik pusat ke sebuah titik yang ada di sini, di ringnya, di lingkarannya ya. Ini sebuah titik. Ini kumpulan jutaan titik di sini. Sehingga panjang jari-jari itu simbolnya adalah R. Ini panjangnya ini adalah R, yaitu diukurnya dari mana? Dari ujung ini ke ujung ini ya, dari pusat ke ujung titiknya. Oke. Dari pusat ke titiknya. Ya, misalkan di sini ada A, berarti nanti jari-jarinya AO. Kemudian tali busur. Tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya berada pada lingkaran. Oke, ini garis ini. Titiknya ujungnya satu di sini, yang lain di sini. Ini merupakan tali busur. Misalkan kita kasih nama DE. Jadi DE adalah tali busur. Oke.
Kemudian ada diameter. Diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Oke, ini melalui ini pusat lingkaran ini ya. Yang biru adalah melalui pusat lingkaran. Diameter itu membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Kalau diameter gambar seperti ini berarti bagian atas dan bagian bawah itu sama besar. Misal kita kasih nama BC. Jadi BC adalah diameter. Kita simbolkan dengan panjangnya. Panjangnya itu D. Ini. Oke, gitu ya. Terus apotema. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Ini misalkan tali busur DE, apotemanya adalah dari pusat ini. Oke, ini dia terpendek ya. Kalau kita teruskan sampai sana, dia harus siku-siku di sini. Oke, misalkan titik ini kita kasih nama F. Jadi apotema tali busur ED adalah FO. Oke, jadi FO adalah apotema. Jadi garis-garis apa aja yang kita kenal? Pertama ini jari-jari, ini tali busur, ini tali busur yang melewati titik pusat disebut diameter, kemudian ini adalah apotema. Jadi ada 4 garis. Kemudian istilah garis-garis lengkung dalam lingkaran. Oke, ini berkas lingkaran. Ya, busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran tertutup ya. Ini kan kalau di zoom ini terbuka. Oke. Busur yang mana? Misalkan ada dari A berputar. Itu busur. Ya, ini pusatnya. A berputar ke A, dari A kembali ke A, kita ulangi. Nah, ini dari A ke A nih tuh, ya. Merupakan satu putaran penuh. Berarti merupakan busur terpanjang. Ini busur terpanjang dalam lingkaran atau kita sebut dengan keliling lingkaran. Terus kalau misalkan ada ini yang warna biru, itu kita kasih nama B dan C. Berarti busur BC adalah sebagian dari keliling lingkaran, yaitu sekian per sekiannya lingkaran. Oke, nanti lebih lanjut kita bahas di pembahasan keliling. Oke, di video part 2. Ya, terus sekarang istilah daerah dalam lingkaran. Ini misalkan ada lingkarannya. Oke, tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Oke, ini tembereng itu simbolnya T, ini warna biru. Ya. Misalkan kita kasih nama di sini AB. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur. Tali busur itu adalah AB yang panjang, yang lurus. Dan busurnya itu yang garis lengkung, AB ini yang melengkung. Oke ya. Terus daerah T adalah tembereng dibatasi oleh tali busur AB itu yang lurus, dan busur AB tadi yang melengkung. Terus juring merupakan daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busurnya. Oke, yang ini. Ya, ini daerah J. Dibatasi oleh dua jari-jari siapa? Ini misalkan daerah J adalah daerah COD, ini COD. Berarti dibatasi oleh jari-jarinya CO dan DO. Siapa busurnya? CD. Gitu ya. Oke, kemudian kalau satu lingkaran penuh disebut juring penuh atau disebut dengan luas lingkaran. Terus luas merupakan daerah dalam yang dibatasi oleh lingkaran. Luas itu berarti daerah yang dibatasi oleh ini. Jadi semuanya. Gitu ya. Bagaimana sih cara ngitung busur keliling luas? Nanti kita bahas di segmen kedua atau video bagian kedua. Oke, kemudian ada gambar seperti ini. Nanti di bagian 2 akan kita bahas bagaimana cara menghitung luas dan keliling bangun-bangun yang ada di gambar. Di video bagian ketiga, kita menggunakan aplikasi Microsoft Visio. Bagaimana sih kita cara menggambar
bangun-bangun seperti ini. Oke, video kali ini kita cukup sampai segini dulu. Silahkan nanti teman-teman atau adik-adik lihat video Cupupedia selanjutnya, lingkaran bagian 2. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.